Halo teman-teman, kali ini saya akan share 3 cara bikin DC lapangan males menagih kita. Nah, kita tahu hari ke hari DC lapangan makin gencar menagih kita, jadi kita perlu solusi menghadapinya. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, harap subscribe dulu agar gak ketinggalan informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi menghadapi penagihan-penagihannya. Nah, langsung saja ini videonya. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita update dulu berita tentang pinjaman online, teman. Nah, baru-baru ini di Malaysia ada bocah 15 tahun yang terlilit pinjaman online 46 juta hanya untuk mentraktir pacarnya. Nah, ini sangat konyol sekali, teman. Nah, dia terindikasi sudah melakukan yang namanya galbay sekitar 11 pinjaman online ilegal, ya, teman. Jadi ini 46 juta ini terjadi karena dia pinjam di pinjaman online ilegal. Nah, pinjaman online ilegal itu kita tahu kalau kita ada hutang itu di 2 kali lipatkan di bunga dan dendanya 2 kali lipat dari pinjaman pokok. Jadi ini sangat memberatkan sekali. Nah, di Selangor Malaysia ini juga ada bocah yang mulai cinta buta kepada pacarnya, teman, karena dia sangat suka sekali dengan pacarnya dan ingin mentraktirnya sampai 46 juta pinjamannya. Jadi ini sangat amat frontal sekali, dia mulai bingung menghadapinya dan dia stres sendiri. Nah, saya harap teman-teman tidak seperti ini, ya, teman. Kalau ada utang dibayar, kalau tidak punya uang ya sudah digalbay, tapi jangan sampai ke angka 46 juta karena ini angka yang sangat besar sekali. Nah, kita kembali ke topik, ya, teman. Nah, ini adalah 3 cara bikin DC lapangan malas menagih kita. Nah, yang pertama adalah pasrah dengan keadaan. Nah, ini terjadi jika umpamanya debitur sudah datang, kita pasrahkan saja. Saya tidak punya uang sepeser pun, terserah mau diapain saya, yang jelas saya tidak punya uang sepeser pun. Seperti itu, teman. Dan teman-teman jelaskan tentang ekonomi teman-teman yang sedang terpuruk, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Jadi teman-teman harus bicara ini berulang kali. Jika debitur datang bicara seperti ini, debitur datang bicara seperti ini, ya, teman. Lama-lama yang namanya DC lapangan itu juga manusia, dia juga akan males menagih tipikal orang seperti ini, karena ya tidak bisa diharapkan uangnya untuk keluar, ya, teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu trik buat teman-teman yang ingin terbebas dari yang namanya penagihan DC lapangan. Teman-teman pasrahkan saja semuanya, teman-teman ikhlaskan, pasrah pada keadaan. Jadi jangan pernah takut menghadapi debitur. Ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah teman-teman harus kuatkan pendirian untuk tidak bayar tagihan. Nah, ini menjadi penting karena debitur akan melakukan berbagai macam cara agar teman-teman ingin bayar tagihan. Jadi teman-teman harus kuatkan mental untuk tidak bayar. Kalau datang ya sudah, bicara saja, saya tidak punya uang dan tidak akan bayar untuk sekarang karena saya untuk makan saja susah, bagaimana mungkin saya akan melunasi tagihan. Seperti itu, teman-teman harus bicara seperti itu, langsung straight to the point, jangan basa-basi atau melakukan hal yang lain, ya, teman. Intinya teman-teman harus kuatkan pendirian agar tidak bayar tagihan. Nah, lama-kelamaan DC lapangan atau debitur itu akan bosan dengan teman-teman dan mulai mengalihkan perhatiannya kepada orang yang mudah diintimidasi, mudah dipengaruhi. Jadi teman-teman harus kuatkan pendirian, ini harus kuat, ya, teman. Jadi jangan pernah takut masalah ini, debitur juga manusia, bisa dijak berembuk. Nah, untuk trik yang ketiga, cara bikin DC lapangan malas menagih kita adalah kita harus sering-sering tidak ada di rumah. Nah, ini harus koordinasi dengan orang rumah, ya, teman. Jadi umpamanya debitur datang, kita pergi, debitur datang, kita pergi, seperti itu, teman. Jadi debitur kalau ingin menagih ke rumah kita nggak ada orang di rumah. Debitur menagih ke rumah kita tetap kosong, nggak ada orang di rumah. Nah, ini bisa menjadikan debitur malas menagih, teman. Dia akan memprioritaskan orang yang di rumah terus, orang yang punya uang, orang yang gampang diintimidasi. Jadi teman-teman harus tanamkan ini. Jika umpamanya debitur datang, teman-teman pergi saja, atau malah teman-teman tidak ada di rumah sekian hari, seperti itu, teman. Kan debitur biasanya datang 1 kali, datang 2 kali, datang 3 kali. Nah, untuk ketiga kalinya jika teman-teman memang tidak ada di rumah terus, ya males menagih karena sudah meluangkan waktu, meluangkan transport ke rumah teman-teman, tapi teman-teman nggak ada orangnya. Jadi debitur akan males menagih teman-teman. Trik ini harus teman-teman lakukan sekarang juga. Kenapa? Karena agar terbebas dari yang namanya penagihan pinjaman online, karena debitur itu akan selalu rajin ke rumah teman-teman terus-menerus, ya, teman. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali dalam 1 minggu datang terus-menerus.
karena ya kita dinilai tidak punya kekuatan, tidak punya kuat mental untuk menghadapinya, kita dinilai takut atau malah cemas seperti itu teman-teman. Jadi developer juga menangkap mimik kita. Kalau kita takut bisa kelihatan ya teman, kalau kita merasa cemas developer juga tahu, kalau kita punya kekuatan untuk bayar developer juga tahu. Jadi jangan pernah merasa minder atau takut atau cemas menghadapi developer, santai saja, tetap tenang, berpikir yang positif ya teman. Developer juga manusia, bisa dijak berembuk. Nah umpamanya nih teman-teman ada uang untuk melunasinya, teman-teman coba untuk lunasnya tapi dengan lunasi pinjaman pokoknya saja, tidak dengan bunga dan denda. Ini bisa dikoordinasikan kan? Karena banyak sekali orang yang bisa melakukan ini, bahkan subscriber saya juga bisa melakukannya karena terbukti ini memang dari pinjaman onlinenya bisa dilakukan ya teman. Ini terjadi biasanya tutup tahun, biasanya akhir tahun seperti sekarang ini, November, Desember, itu biasanya adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bayar lunasi tagihan tapi dengan pokoknya saja, tidak dengan bunga dan denda. Apalagi keterlambatan itu tidak boleh ya teman-teman, harus bicara terus menerus. Seperti saya mau bayar hutang pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dendanya, itu harus teman-teman lakukan terus menerus. Nah untuk bulan-bulan ini adalah bulan yang sangat krusial teman, karena ini memasuki akhir tahun, jadi mungkin akan segera tutup buku dan developer akan kejar target terus menerus. Jadi ini adalah indikasi kuat bahwa memang bisa untuk melunasi tanpa perlu membayar bunga dan dendanya, karena bunga dan denda ini sangat besar sekali teman. Saya ada tagihan di Jup ini sekitar 317.000 dan tagihannya sekarang 2.900.000, ini sangat gila sekali. Nah besok saya akan bikin video khusus tentang masalah ini, karena saya sudah live chat tentang admin tentang masalah ini. Kok bisa hutang saya 300.000 tapi suruh bayar 2.900.000, itu tidak masuk akal. Saya tidak akan pernah membayarnya. Kenapa? Karena itu sudah melanggar ketentuan OJK. Ketentuan OJK jelas untuk pinjaman pokok, atau umpamanya kita punya pinjaman pokok itu bunga dan dendanya tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok. Nah ini sudah melebihi ya teman, bisa 10 kali lipat. Ini sangat amat tidak boleh teman-teman bayar, karena ini sudah melanggar ketentuan OJK. Dan kalau kita ada masalah seperti ini bisa laporkan saja ke OJK aja, jangan pernah takut tentang masalah ini. Itu saja video singkat saya tentang 3 cara bikin desa lapangan malas menagih. Teman-teman harus langsung praktekkan, tidak perlu takut, karena cuma masalah gagal bayar atau gagal bayar, kita tidak bayar tagihan, jadi tidak ada konsekuensi hukum yang akan teman-teman tanggung. Ini adalah video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupannya lebih baik.